Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun anggota kelompok 5 itu sendiri terdiri dari Abdul Aziz Al-Hazari, Nur Hidayah, dan Dede Lestari. Marilah kita simak video pembelajaran ini mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem. Sesuatu hal dapat disebut sistem apabila terdiri dari beberapa bagian, unsur yang saling berhubungan sehingga merupakan satu kesatuan dalam mencapai tujuannya. Pancasila sebagai sistem berarti Pancasila terdiri dari beberapa bagian, yaitu beberapa sila atau nilai dasar yang saling berelasi atau berhubungan baik dalam hal susunan maupun perwujudannya, sehingga kelima sila merupakan satu kesatuan, sehingga tujuan sebagai dasar negara dapat tercapai. Lalu ada pengertian filsafat secara etimologi. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philem berarti cinta, dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Lalu secara terminologis dapat diartikan menjadi dua, yaitu pertama, sebagai pandangan hidup yang masing-masing manusia dan kelompok masyarakat berbeda. Sebagai ilmu, yang kedua, yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara universal. Menurut para ahli, pertama ada Cicero. Menurut Cicero, filsafat adalah seni kehidupan sebagai ibu dari semua seni. Lalu ada Aristoteles. Menurutnya, filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Selanjutnya, Thomas Hobbes. Filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menerangkan perhubungan hasil dan sebab atau sebab dari hasilnya. Dan oleh karena itu, senantiasa adalah suatu perubahan. Lalu ada Johann Gottlieb Fichte. Filsafat merupakan ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu umum, yang jadi dasar segala ilmu. Filsafat membicarakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu untuk mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Yaitu Immanuel Kant. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Selanjutnya, Paul Nartok. Filsafat sebagai ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama yang memikul sekaliannya. Terakhir ada Harold Hatitus. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasa diterima secara tidak kritis. Lalu, filsafat sebagai proses dan hasil. Salah satu hasil dari kegiatan berpikir akal manusia ialah apa yang dinamakan filsafat. Filsafat merupakan kreasi akal manusia sebagai jawaban atas persoalan-persoalan ataupun rahasia-rahasia alam semesta. Kedudukan dan tugas ilmu filsafat menurut Mulder adalah bahwa ilmu-ilmu filsafat adalah suatu ilmu yang tidak sedikit pentingnya. Lalu ada ciri-ciri filsafat. Yang pertama, integral. Integral artinya merupakan satu kesatuan antar bagian. Yang kedua, radikal. Radikal artinya berpikir dengan cara menemukan sebab pokok atau akar permasalahan. Yang ketiga ada komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh, memperhatikan berbagai aspek terkait. Yang terakhir ada sistematik.
Sistematik artinya memiliki langkah yang jelas. Lalu ada cabang filsafat. Yang pertama ada metafisika. Merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik lingkungan fisik. Selanjutnya ada epistemologi. Merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. Yang terakhir ada metodologi. Merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. Cabang-cabang filsafat yang keempat yaitu ada logika. Logika merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir, yaitu rumus dan dalil-dalil filsafat yang benar. Yang kelima ada etika. Etika merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia. Yang keenam, estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan keindahan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat adalah beberapa pemikiran yang saling berhubungan, merupakan satu kesatuan sehingga tujuan dapat tercapai. Beberapa pemikiran tersebut adalah pemikiran tentang adanya segala sesuatu atau ontologi, pemikiran tentang pengetahuan, epistemologi, dan pemikiran tentang nilai atau aksiologi. Adapun hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah apabila sesuatu sudah dinyatakan ada ontologi, maka perlu dipelajari dengan menggunakan perangkat pengetahuan dan metodenya epistemologi. Dan hasil kajian tersebut selanjutnya diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku aksiologi, sehingga pengkajian tentang sesuatu tersebut dapat dipahami secara objektif dan komprehensif. Menurut Ruslan Abdul Ghani, bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father bangsa Indonesia, kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Adapun menurut Notonegoro, filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Objek Pancasila yang pertama, objek material, adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Objek yang demikian ini dapat digolongkan ke dalam tiga hal, yaitu Tuhan, manusia, dan alam semesta. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Kausa materialis. Sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri. B. Kausa formalis. Sebab yang berhubungan dengan bentuknya. Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD 45 memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. C. Kausa efisiensi. Kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. 4. Kausa finalis. Berhubungan dengan tujuannya,
tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Sistematik filsafat. Cara mempelajari filsafat dibedakan menjadi dua, yaitu secara historis dan secara sistematik. Yang pertama mempelajari sejarah perkembangan pemikiran filsafat sejak awal pemunculannya sampai sekarang. Yang kedua mempelajari pembagian bidang persoalannya. Masalah-masalah filsafat di samping dapat dideskripsikan ciri-cirinya. Juga dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya berdasarkan masalah filsafat ini bersesuaian dengan cabang-cabang filsafat. Ada 3 jenis masalah kefilsafatan yang utama, yaitu keberadaan, pengetahuan, dan nilai-nilai. 1. Masalah-masalah keberadaan atau being atau eksistensi. Masalah ini bersangkutan dengan cabang filsafat metafisika. Masalah metafisis dibedakan menjadi 3, yaitu masalah ontologis, masalah kosmologis, dan masalah antropologis. Kedua, masalah-masalah pengetahuan atau knowledge maupun kebenaran, truth. Pengetahuan kebenaran ditinjau dari segi isinya, bersangkutan dengan cabang filsafat epistemologi. Pengetahuan kebenaran ditinjau dari segi bentuknya berdasarkan dengan cabang filsafat logika. Yang ketiga, masalah-masalah nilai-nilai atau values. Nilai-nilai dapat dibedakan menjadi 2, nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keindahan. Nilai-nilai kebaikan, tingkah laku bertalian dengan cabang filsafat etika. Nilai-nilai keindahan bertalian dengan cabang filsafat estetika. Selanjutnya yaitu karakteristik berpikir filsafat. Karakteristik berpikir filsafat terbagi menjadi 6. Yang pertama ada universal, berpikir secara menyeluruh. Artinya, mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang kedua ada radikal, berpikir sampai ke akar persoalan. Yang ketiga ada konseptual, hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Yang keempat ada koheren, sesuai dengan kaidah berpikir logis. Artinya, berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Karakteristik berpikir filsafat terbagi menjadi 6. Yang pertama ada universal, berpikir secara menyeluruh. Kedua ada radikal, berpikir sampai ke akar persoalan. Yang ketiga ada konseptual, hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Yang keempat ada koheren, sesuai dengan kaidah berpikir logis. Yang kelima ada sistematik dan komprehensif. Artinya berpikir logis sesuai tahapan dan menyeluruh. Yang keenam bebas dari prasangka sosial. Yang keempat ada sistematik dan komprehensif, berpikir logis sesuai tahapan dan menyeluruh. Yang keenam ada bebas dari prasangka sosial. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia dan memenuhi ciri-ciri berpikir keberfilsafatan Pancasila dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945 dikatakan sebagai filosofi Grundslag, dasar filsafat negara, dan Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila bukan suatu preferensi, melainkan sebuah kenyataan realitas objektif bangsa dan negara Indonesia yang memiliki legitimasi yuridis, filosofis, politis, historis, dan kultur. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia dan memenuhi ciri-ciri berpikir keberfilsafatan Pancasila dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945
dikatakan sebagai filosofis Grundslok atau dasar filsafat negara, dan Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila bukan suatu preferensi, melainkan sebuah kenyataan realitas objektif bangsa dan negara Indonesia yang memiliki legitimasi yuridis, filosofis, politis, historis, dan kultur. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, diberikan pertanggungjawaban rasional mengenai sila Pancasila sebagai prinsip politik. Yang kedua, dijabarkan lebih lanjut menjadi operasional dalam bidang kehidupan bernegara. Yang ketiga, genetivus subjektivus. Nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, diberikan pertanggungjawaban rasional mengenai sila Pancasila sebagai prinsip politik. Kedua, dijabarkan lebih lanjut menjadi operasional dalam bidang kehidupan bernegara. Yang ketiga, genetivus subjektivus. Nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Yang keempat, kerangka evaluasi dan memberikan pemecahan masalah. Yang kelima, membuka dialog dengan berbagai perspektif. Yang keempat yaitu kerangka evaluasi dan memberikan pemecahan masalah. Yang kelima, membuka dialog dengan berbagai perspektif. Aspek filsafat Pancasila terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ontologi. Keberadaan sila-sila Pancasila adalah manusia. Yang kedua ada epistemologi. Pancasila sebagai dasar moralitas bersifat hierarkis moralitas. Yang ketiga ada aksiologi, penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamikanya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami kemunculan yang fluktuatif di berbagai masa. Sedangkan tantangannya ada kapitalisme dan komunisme. Apa sih itu kapitalisme? Kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Lalu ada komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Cukup. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami kemunculan yang fluktuatif di berbagai masa. Sedangkan tantangannya terbagi menjadi 2, yaitu ada tantangan kapitalisme dan komunisme. Cukup sekian yang kelompok kami dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang kelompok kami dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.